Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Selamat Pagi pagi. Bu Guru. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Allahu Akbar. Nah, ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doanya yang dipimpin oleh Sofyan. Yuna Sofyan, pimpin doanya. Baik Bu. Kawan-kawan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma ilma warzuk. warzuqni fahma amin. Ya, Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini pelajaran agama Islam jam pertama ya. Kita absen dulu ya. Coba dilihat kawan sebangkunya ada yang tidak hadir nggak atau tidak masuk. Hadir, Bu. Hadir semua Ibu. ya. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang sebelum mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Menanamkan semangat nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira yang dipimpin oleh kawan kita Linlin. Yuk nak Linlin. Ya, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira dalam hitungan 1, 2, 3. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, Indonesia. itulah hak milik kita Selama-lamanya. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu mau mendengar dulu tepuk-tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. 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 Ya, kurang semangat, Ibu ulangi ya. Tepuk semangat. 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 Lanjut lagi, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yes. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik secara bahasa. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik secara istilah, mampu mengemukakan istilah-istilah penting dalam tanda-tanda kedewasaan. Lalu peserta didik mampu membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan, serta bersuci bagi seseorang yang telah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu di sini ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana membedakan laki-laki dan perempuan? Apa sih bedanya laki-laki dan perempuan tuh? Coba Lin, bedanya apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, Bu Guru. Kalau laki-laki biasanya rambutnya pendek, kalau perempuan rambutnya panjang.
Saya Bu, Ya, saya Bu. bisa. Halo? Ya Bu, saya Bu. Ya, Riki. Kalau perempuan pakai jilbab Bu, kalau laki-laki pakai peci. Ya, benar sekali. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara membedakan seseorang laki-laki yang sudah dewasa dan perempuan yang sudah dewasa? Apa bedanya? Coba, Saya Bu. Sofian. Kalau Apa bedanya? laki-laki berkumis Bu, berjenggot. Iya. Sedangkan perempuan? Perempuan sudah haid Bu, haid. Ya, Saya bisa Bu, saya juga. Bu. Ya, Riki, coba. Kalau kalau laki-laki berjenggot Bu. Kalau Ya, perempuan sedangkan perempuan? berlipstik Bu, pakai gincu. Oh, boleh-boleh itu. Ya, kalian perhatikan saja Pak Guru dan Bu Gurunya ya. Kalau Pak Guru udah ada yang berjenggot, berkumis, sedangkan kalau bagi perempuan tuh Bu Gurunya dadanya membesar, panggulnya besar. Itu bisa juga. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit materi mengenai balik. Balik. Pengertian balik menurut bahasa sampai atau cukup umur. Jadi maksudnya di mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan. Sedangkan menurut hukum Islam balik, apabila seseorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu balik secara bahasa dan menurut hukum Islam. Adapun tanda-tanda balik menurut fikih. Nah, di sini tanda-tanda usia balik menurut fikih. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Lalu kedua, keluarnya haid atau menstruasi bagi perempuan. Sedangkan yang ketiga, berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Nah, jadi yang poin ketiga ini maksudnya jika dia sudah berumur 15 tahun tapi belum ada tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau heads, dia sudah termasuk dianggap dewasa karena sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di sini bagi anak yang mengalami mimpi basah dan haid, mereka sedang berhadas besar. Jadi, agar bisa melakukan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar. Nah, jadi anak yang sudah mengalami haid atau mimpi basah, jika sudah selesai, dia harus mandi wajib atau mandi besar. Itu pun mandinya bukan mandi biasa, tapi ada cara-cara tertentu untuk mandi wajib. Berikutnya, larangan bagi yang berhadas besar. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan anak yang telah haid atau mimpi basah itu sedang berhadas besar. Adapun larangan yang sedang berhadas besar, seperti apa larangannya? Satu, tidak boleh sholat. Kedua, tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, tidak boleh puasa. Dan yang terakhir, tidak boleh tawaf. Itu larangan-larangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kodrat yang telah menyampaikan presentasi. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ya. Lalu ini lalu di sini ada apa itu taklif? Taklif artinya pembebanan atau beban. Sedangkan mukallaf seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklif. Nah, jadi taklif itu tuh artinya kita sudah diberi tanggung jawab
Mukalaf itu tuh yang artinya anak yang telah mengalami usia balik. Jadi anak yang telah mengalami usia balik itu ada tanggung jawabnya sesuai syariat Islam. Apa aja kewajibannya setelah usia balik itu? Nah, setelah usia balik itu kewajibannya pertama melaksanakan sholat fardu, puasa wajib, zakat, lalu kedua menutup aurat, dan ketiga mencari ilmu atau menuntut ilmu. Dari materi tersebut ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut pembagian kelompok. Nah, di sini udah Ibu siapkan ada 4 kelompok. Kelompok pertama, Lin sama Siva. Kelompok kedua, Sofyan dan Bagus. Kelompok ketiga, Ria dan Silvi. Dan sedangkan kelompok 4, Riki dan Rian. Dan sekarang berbentuk kelompok dulu, kursinya kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah berbentuk Sudah, kelompok? Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Bu. sudah berbentuk kelompok, disimak dulu video yang Ibu berikan di depan ini ya. Ya, kita simak videonya dulu. Dewa, kita bahas tentang perubahan tubuh dan diri remaja yuk siang nanti di taman sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya. Kita mau bahas apa sih tentang tubuh, penyakit, COVID, atau apa, Cak? Tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Hah? Ih, malu. Teman-teman gak perlu malu. Itu penting untuk kita bahas, agar tahu perubahan apa saja yang terjadi pada tubuh dan diri kita, dan gimana menghadapinya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita sepakat dulu ya. Ini pembelajaran yang positif. Jadi, kita nggak perlu tabu membahasnya. Oh ya, aku dan Dewa mendapatkan materi ini dari pelatihan Let's Talk Project. Kita mulai dari pubertas ya. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Oke, perubahan fisik remaja perempuan diantaranya payudara dan pinggul membesar, menstruasi, tumbuh bulu di ketiak dan vagina, lalu mulai memproduksi sel telur. Terus kalau yang laki-laki seperti apa? Untuk remaja laki-laki diantaranya kulit menjadi berminyak, bahu melebar, karakter suara berubah, otot berkembang, testis dan penis membesar, tumbuh bulu di ketiak, dada, wajah, juga pubis, dan mulai memproduksi sperma. Pada laki-laki dan perempuan juga terjadi perubahan, seperti kelenjar minyak pada wajah yang menyebabkan jerawat, perkembangan otak meningkat, dan tinggi badan bertumbuh. Pada masa pubertas, remaja perempuan akan mengalami menstruasi, dan remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang telah... Baik, sudah disimak videonya tadi. Nah, sekarang kan Sudah, Ibu. kita lanjut lagi. Tadi sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu Guru. Sudah, Bu. Ini tugas kelompoknya masing-masing tadi. Kelompok 1, tugasnya itu jika temanmu mengalami menstruasi atau haid di kelas, apa yang kamu lakukan? Lalu yang kelompok kedua, apa arti balik dalam konteks fikih Islam? Kelompok ketiga, kewajiban agama setelah balik. Dan kelompok keempat, bagaimana cara mandi junub. Dan sekarang kerjakan di lembar yang telah Ibu bagikan tadi. Nanti kalau sudah dikumpul, lalu presentasikan sama kelompoknya di depan. Yuk. Ya, Bu Guru. Baik, Bu. Diskusikan dari pengamatan kalian yang Ibu berikan materi tadi dan videonya.
Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, ya. Bapak Guru. Ibu beri waktu. Ya, jawabannya bisa mencari dari sumber-sumber mana saja, buku paket, buku panduan, atau modul. Ya. Sudah ya, sekarang sudah selesai semua. Kumpulkan Sudah, hasil Bu. diskusinya. Ya, kumpulkan hasil diskusinya, nanti bacakan ke depan ya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, Ibu minta kelompok 1. Lin tadi. Ya, siap Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika ada salah satu teman kami mengalami menstruasi atau haid di kelas, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, mencari ibu guru atau petugas kesehatan, minta tolong, minta bantuan. Yang kedua, bersikap empati, ya, bersikap empati. Yang ketiga, tidak panik, tapi memberikan dukungan secara emosional yang menenangkan supaya temannya juga tidak panik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 2, Sofyan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari kelompok 2. Arti balik dalam konteks fikih Islam adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah mencapai usia kedewasaan secara fisik dan telah menjadi mukallaf, yaitu individu yang sudah bertanggung jawab secara penuh atas tindakan dan perbuatan mereka dalam hal ibadah dan hukum Islam. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk kelompok kedua, Sofyan. Lanjut lagi kelompok 3, Ria. Ya, Bu. Ya, Ria. Kewajiban agama setelah balik. Apabila anak-anak sudah balik, itu diwajibkan pertama ibadahnya tidak boleh ditinggalkan. Betul. Ya, itu seluruh yang laki-laki maupun perempuan. Itu Bu, yang penting, Bu. Ya, jadi agama sholat, puasa tidak boleh ditinggalkan. Kedua, menutup aurat ya, Ria ya. Wajib. Dan ketiga, wajib menuntut ilmu. Selanjutnya untuk kelompok 4, Riki dan Rian, bagaimana cara mandi junubnya? Baik, Bu Guru, saya mau menjelaskan tentang mandi junub. Tata cara mandi junub pertama adalah diniatkan di dalam hati untuk membersihkan diri sebagai ibadah kepada Allah. Kemudian dimulai dengan membasuh tangan, basuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, mulai dari tangan kanan, kemudian ke tangan kiri, kemudian membersihkan kemaluan, dubur, dan bagian lain yang dianggap kotor seperti ketiak, pusar, dan sela-sela jari menggunakan tangan kiri. Setelah air sampai ke seluruh tubuh, kemudian melakukan wudhu, ambil wudhu yang sempurna, mengalirkan air ke seluruh tubuh, guyur kepala sampai 3 kali secara menyeluruh, sambil menyela-nyela pangkal dan sela-sela rambut, kemudian guyur lagi seluruh tubuh, kemudian mencuci kedua belah kaki masing-masing 3 kali. Ya, jadi itu dia hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jika teman mengalami menstruasi, kita harus saling membantunya, ada rasa empati. Kalau bisa kita menawarkan pertolongan. Dari hasil diskusi tadi ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Sudah cukup. Tidak ada. Ya. Baik, jadi kesimpulan pelajaran hari ini
bisa kita ambil kesimpulan pelajaran hari ini. Apa Riki jadinya? Oh iya Bu, kalau orang sudah dewasa harus sampai junub Bu. Ya, Sofyan, kesimpulan hari ini? Bulannya hari ini kita harus mengetahui tanda-tanda balik, Bu. Tanda-tanda Ya, fisiknya. ya. Jadi kesimpulannya hari ini tanda-tanda balik bagi laki-laki perempuan seperti mimpi basah bagi laki-laki, kedua haid menstruasi bagi perempuan, dan 3 berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Lalu tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Nah, adapun tadi tata cara mandi junub dalam Islam yang dibacakan oleh Riki tadi diniatkan karena Allah, lalu membasuh tangan, basuh kedua telapak tangan, dimulai dari sebelah kanan. Lalu yang ketiga, membersihkan kemaluan, membersihkan dubur. Keempat, melakukan wudhu, ambil wudhu seperti wudhu untuk sholat. Dan kelima, mengalirkan air ke seluruh tubuh, guyur ke kepala. Lalu yang terakhir, mencuci kaki, kedua kaki masing-masing 3 kali dengan mendahului kaki kanan. Nah, adapun kewajibannya tadi yang setelah usia balik, harus wajib melaksanakan sholat fardu, lalu puasa, lalu menutup aurat, dan yang ketiga, menuntut ilmu atau mencari ilmu. Lanjut lagi sekarang, apa refleksi pada hari ini? Nah, apa refleksi pada hari ini, Ria? Apa yang kita pelajari hari ini? Kita dapat mengetahui tanda-tanda orang yang balik seperti apa, ciri-cirinya kayak mana, cara mandi wajib seperti apa. Banyak, Bu. Ya, terus apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini, Nak? Lin? Ya, saya senang belajar tentang tanda-tanda balik serta kewajibannya. Kenapa? Karena saya bisa mengetahui apa yang tidak diketahui atau belum diketahui, Bu. Begitu. Ya. Bu, karena ada Ya. videonya, Bu. Oke, Sofyan, kita menonton videonya ya. Iya, Bu. Dan sekarang ini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, di sini kerjakan di buku tulis, dicatat di buku tulis, sudah itu dikumpul. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tulis ya di buku tulisnya. Ya, iya Bu Guru. Ya Bu Guru. Baik, Bu. Ibu beri waktu. Iya Bu Guru. Ya, baik, sudah dikumpulkan semua ya. Sudah Ibu nilai semua ya. Nah, tugas nilainya yang di bawah 80 nanti Ibu beri tugas tambahan. Sedangkan nilai yang di atas 80 nanti Ibu suruh cari dalil mengenai kewajiban sholat fardu, puasa, dan mencari atau menuntut ilmu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup materi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai ya Bu Dora ini ya.